Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Meskipun kita belum tatap muka, tapi kita harus terus belajar ya. Semoga dengan video ini kita bisa belajar di rumah dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Kemudian dibuka buku paketnya, kemudian dibuka buku tulisnya, dibuka matanya, telinganya dipasang, kemudian alat tulisnya disiapkan ya. Kita hari ini siap untuk belajar di rumah. Oke. Nah, sebelum kita memulai pada pelajaran yang sekarang, minggu lalu kita telah belajar tentang menghargai pendapat, kemudian hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, Ibu harap dengan kalian belajar hormat dan patuh kepada orang tua serta menghargai pendapat, kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut kepada pelajaran keempat. Hari ini kita akan membahas tentang bulan Ramadan yang indah. Ya, bulan Ramadan selalu indah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita harus tahu dulu nih, ketika kita belajar ini buat apa ya? Yang pertama, kalian bisa menyebutkan arti puasa secara bahasa. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan arti puasa secara istilah. Yang ketiga, dapat mengungkapkan tujuan puasa di bulan Ramadan. Yang keempat, menyebutkan syarat wajib puasa. Yang kelima, menyebutkan syarat sah puasa. Yang keenam, mengungkapkan rukun puasa. Yang ketujuh, mengungkapkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang terakhir, menyebutkan manfaat puasa di bulan Ramadan. Nah, hari ini kita akan membahas sampai menyebutkan syarat sah puasa. Nanti untuk sisanya kita bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada gambar dua anak yang sedang membayangkan es teh lemon tea ya, lemon tea di situ. Rasanya kayaknya enak banget, seger gitu ya di tenggorokan. Nah, itu yang dibayangkan oleh si anak perempuan. Selanjutnya yang dibayangkan oleh si anak laki-laki membayangkan adanya burger. Waktunya itu jam 2 siang. Waktunya jam 2 siang. Membayangkan sepertinya enak ya makan burger. Nah, itu kira-kira kalau sedang membayangkan seperti itu, mereka sedang berpuasa atau tidak? Kalau misalkan tidak, pasti sudah memakannya ya. Tetapi kalau ini hanya membayangkan saja, berarti kedua anak ini sedang berpuasa. Nah, apakah kalian pernah berpuasa Ramadan? Sering ya, setiap tahun. Dari usia berapa kalian berpuasa? Ada yang dari usia 7 tahun, ada yang dari usia 8, 9, 10 ya, semuanya sama. Hanya saja karena kita sekarang sudah kelas 5, kita sudah harus belajar full seharian berpuasa. Nah, coba kalian nanti ceritakan nih pengalaman kalian ketika berpuasa di bulan Ramadan itu seperti apa. Selama kalian berpuasa, beratkah, ringankah, menyenangkankah? Nanti kalian bisa ceritakan di buku tugas ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, kita dari tadi membahas tentang puasa. Kira-kira ada yang tahu puasa itu apa? Oke, kita bahas sekarang. Jadi puasa itu ada yang menurut bahasa, ada juga yang menurut istilah. Nah, menurut bahasa ini, puasa berasal dari kata as-shaum. Kita sering nyebutnya, kamu saum enggak? Kamu saum enggak? Nah, itu menurut bahasa. Nah, kemudian atau kita sebut sebagai as-shiyam. Nah, artinya as-shaum ini adalah menahan, sedangkan as-shiyam ini artinya mencegah. Nah, selain daripada itu, ada puasa menurut istilah. Apa itu? Puasa secara istilah berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan hawa nafsu mulai dari terbit fajar shidik. Dari fajar shidik itu adalah fajar yang tampak menjelang matahari terbit atau pas subuh gitu ya, nanti pas imsak. Nah, itu kemudian sampai terbenamnya matahari sampai maghrib, seperti itu ya. Oke, dilanjutkan. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Karena
puasa itu merupakan rukun iman. Ya, rukun iman yang 5 itu. Nah, ada nggak puasa? Kita sebutin lagi. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima naik haji bagi yang mampu. Nah, ada puasa rukun Islam yang ketiga. Nah, itu perintah Allah untuk melaksanakan puasa. Nah, orang yang berpuasa ini sangat istimewa sekali. Oleh Allah diberikan pahala, bahkan diberikan 2 kebahagiaan. Apa aja ya? Yang pertama, dia akan mendapatkan kegembiraan ketika berbuka puasa. Nih, ketika kalian berbuka puasa, kalian seneng nggak? Melihat makanan, wah segala dibeli ya. Ada cendol, ada apa lagi? Kerupuk anclong, ada seblak, ada bakso, segala macam. Karena apa? Saking senangnya mau berbuka puasa. Tapi ingat, jangan berlebihan. Yang kedua, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Nah, ini belum kita belum kita rasakan, tetapi hadiah ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Kapan? Nanti di akhirat. Nah, ini adalah nikmat. Jadi mendapat 2 nikmat. Nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Nikmat di dunia ini ketika kita berpuasa, dan nikmat di akhirat ini ketika kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang mendapatkan kegembiraan ketika bertemu dengan Allah, nanti Allah itu pasti memberikan kalian kebahagiaan yang sangat luar biasa. Nah, Allah akan mempersilahkan kalian masuk ke surganya. Silahkan mau masuk surga yang mana gitu kata Allah. Kan ada 7 tingkatan surga ya. Nah, nanti pasti sama Allah itu ditanya seperti itu. Karena apa? Itu adalah bentuk pahala kenikmatan yang akan kita raih setelah kita melaksanakan puasa gitu. Ya, kita makanya dari sekarang kita harus rajin berpuasa. Kalau kita misalkan puasa Ramadan sudah kuat selama 30 hari, nah silahkan belajar dari sekarang. Puasa Senin Kamis sunnah itu ya, setiap Senin dan Kamis dicoba. Ya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Kita lanjutkan. Nah, selain daripada itu, berpuasa juga adalah bentuk kita melatih diri kita agar terhindar dari kemaksiatan, kemudian agar kita terhindar dari rasa marah, kesal, dan lain sebagainya. Itu merupakan latihan kita agar dapat mengontrol emosi kita, agar kita tidak mudah tersinggung, agar kita tidak mudah marah-marah. Seperti itu. Nah, sebagai anak muslim, ketika kita berpuasa itu ada finalnya ya, ada terakhirnya, yaitu ditutup dengan hari raya Idul Fitri. Nah, itu adalah merupakan suatu kegembiraan umat manusia seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena pada saat itu Allah akan hapus dosa-dosanya orang-orang yang berpuasa sebelumnya. Jadi seakan-akan orang itu kembali suci seperti bayi yang telah lahir gitu. Oke, dilanjutkan. Nah, di sini ada ketentuan puasa Ramadan. Apa aja ya ketentuan-ketentuan puasa Ramadan? Yang pertama, adanya syarat wajib puasa. Ini harus kita miliki. Yang pertama, berakal, orang yang sehat pikirannya. Artinya kita tidak gila. Kalau misalkan gila seperti orang gila, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, kalau kita kan sehat ya, tidak gila, tidak, kita sehat. Jadi kita wajib berpuasa. Yang kedua, baligh atau cukup umur. Nah, cukup umur ini di usia 9 tahun sampai dewasa nanti gitu. Jadi dimulai pada usia 9 tahun. Kalau yang misalkan sudah haid itu juga sudah baligh ya. Kalau perempuan ditandai dengan haid seperti itu. Kalau laki-laki biasanya di umur 15 tahun. Tetapi jangan salah, laki-laki juga harus mulai dari sekarang belajar berpuasa. Laki-laki juga tetap ada usia balighnya, tidak hanya pada usia 15 tahun juga gitu. Jadi dari sekarang mulai, karena itu sudah menjadi kewajiban, sudah dewasa laki-laki, sudah besar,
sudah cukup umur. Nah, karena kenapa orang balik ini harus wajib puasa? Karena dia sudah bisa menanggung dosanya sendiri. Kan kalau waktu masih kecil dosa kita masih ditanggung orang tua, tetapi ketika kita sudah besar seperti sekarang dosanya sudah ditanggung sendiri gitu. Makanya dari itu kita harus berpuasa gitu dengan kemampuan sendiri. Seperti itu, harus itu. Yang terakhir, kita harus kuat berpuasa. Nah, kalau kita lemah tidak diperbolehkan berpuasa. Lemah dalam apa dulu? Nah, kalau misalnya kita dalam keadaan sakit yang sangat parah, nah tidak diwajibkan ya berpuasa. Boleh, tetapi nanti diganti puasanya, namanya puasa qadha, seperti itu ya. Jadi kalau misal dalam keadaan sakit tidak diwajibkan berpuasa, kecuali kalau sakitnya masih ringan. Kalau sakitnya ringan dan masih kuat, boleh dilanjutkan berpuasa. Kalau tidak, nggak apa-apa, nggak usah dilanjutkan. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita membahas tentang syarat wajib puasa. Sekarang syarat sah puasa. Sahnya berpuasa itu seperti apa? Yang pertama, dia harus beragama Islam. Tentu kita sebagai seorang muslim harus berpuasa karena kita adalah seorang muslim. Nah, selain orang muslim seperti non-Islam, Katolik, Buddha, Hindu itu tidak boleh berpuasa, tidak sah karena mereka bukan agama Islam. Nah, yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz di sini artinya dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, serta yang benar dan yang salah. Nah, kalian sudah bisa membedakan itu belum? Kalau sudah, berarti kalian sah gitu untuk berpuasa. Dan kalau tidak berpuasa, dosa hukumnya karena ini adalah puasa yang wajib. Jadi kalau misal kalian bisa membedakan yang benar atau yang salah, berarti kalian sudah bisa berpuasa gitu. Harus berpuasa dan sah puasanya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, suci dari darah haid dan nifas. Nah, ini syarat yang ketiga ini syarat yang hanya khusus untuk wanita saja, karena wanita mengalami haid dan nifas. Nah, haid ini biasanya keluar saat usia 9 tahun atau 12 tahun atau 14 tahun gitu, tergantung ya. Nah, kalau nifas ini adalah darah yang keluar dari ibu-ibu yang telah melahirkan anak. Nah, ini nifas biasanya sampai 40 hari gitu ya. Nah, ini namanya tidak sah ya puasa. Misal meskipun sedang nifas kemudian berpuasa, tidak sah puasanya. Nah, kemudian selanjutnya pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Jadi berpuasa itu ternyata ada waktu yang tidak dibolehkan untuk berpuasa. Apa aja ya waktunya? Yang pertama, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, nggak boleh berpuasa, itu nggak boleh. Yang kedua, hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, pas zaman musim haji. Nah, ini tidak boleh berpuasa. Sisanya boleh saja gitu. Oke, dilanjutkan. Nah, apakah kalian sudah hafal niat puasa Ramadan? Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih rukun-rukun puasa itu apa aja. Rukunnya hanya 2 saja. Yang pertama, niat kita dalam hati. Niat itu berasal dari hati kita. Kalau kita sudah memiliki niat, ya Allah besok mau puasa, nah itu merupakan niat kalian. Nah, kemudian jika kita sudah niat, diperkuat oleh diri kita. Bagaimana diperkuatnya? Nah, yang kedua, menahan diri dari segala hal yang membatalkan. Tadi kan sudah dibahas ya hal yang membatalkan. Itu yang pertama haid, nifas, kemudian apalagi banyak ya, nanti kita bahas lagi yang lainnya. Nah, ya, niat itu gimana sih? Niat berpuasa. Nih di sini ada, kalian pasti sudah hafal. Nah, silahkan nanti kalian hafalkan lagi, kemudian tulis juga di buku kalian ya, niat berpuasa Ramadan. Oke, Ibu contohkan sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah sampai di penutup. Tadi kita sudah belajar banyak ya tentang puasa,
banyak sekali ada syarat sah puasa, kemudian syarat wajib puasa, kemudian rukun puasa, niatnya juga. Nah, sekarang kita akan berlatih. Ayo berlatih, silahkan kalian ceritakan lagi pengalaman kalian ketika berpuasa Ramadan. Nanti tulis di buku tugas kalian. Kemudian ada tugas tambahannya lagi. Silahkan kalian tulis hadis tentang puasa pada halaman 49. Silahkan kalian buka buku paket. Di situ ada hadis tentang puasa dan artinya silahkan ditulis. Kemudian tulis juga Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sama artinya juga. Nah, kemudian setelah selesai, kalian silahkan cari tujuan berpuasa di bulan Ramadan itu apa aja ya. Nah, kalian bisa cari di internet atau cari di buku-buku pelajaran yang lainnya. Silahkan kalian coba untuk mencari. Jangan lupa tugasnya setelah selesai dikumpulkan di sekolah. Nah, mungkin itu saja pelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Ibu titip jaga kesehatan, kemudian giatlah belajar di rumah ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.